Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Rifa Nurpadilah with student ID number 231230160. I am student at UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, majoring in English Language Education. On this occasion, I will be presenting material on the fundamentals of Islamic education. I hope what I have said will be beneficial for all of us. Thank you and enjoying watching. Oke, jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Dan yang kedua itu ada pengertian pendidikan Islam dan yang ketiga ada memahami dasar-dasar pendidikan Islam dan ada juga tujuan dan prinsip pendidikan Islam, dan yang terakhir di sini ada penerapan pendidikan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia karena melalui pendidikan seorang dapat mengembangkan potensi dirinya secara intelektual, spiritual, dan sosial. Dalam Islam, pendidikan tidak hanya sebatas proses transfer ilmu, tetapi juga sebagai sarana pembentukan akhlak, kepribadian, dan penanaman nilai-nilai kehidupan. Hal ini ditegaskan dalam wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW, yaitu perintah untuk membaca atau Iqra dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 yang menunjukkan pentingnya ilmu dalam kehidupan manusia. Di era modern yang penuh tantangan seperti perkembangan teknologi dan perubahan sosial, pendidikan Islam tetap relevan sebagai pedoman dalam menjaga nilai-nilai spiritual dan moral. Jadi, oleh karena itu penting untuk mengkaji dasar-dasar pendidikan Islam secara mendalam agar tercipta sistem pendidikan yang seimbang antara ilmu, keterampilan, dan akhlak. Nah, dengan begitu akan lahir generasi muslim yang cerdas, beriman, dan berakhlak mulia dan siap menghadapi tantangan global tanpa meninggalkan ajaran Islam. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian pendidikan Islam. Nah, pengertian pendidikan Islam ya. Jadi, pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Dan pendidikan Islam tidak hanya mencakup aspek keagamaan, tetapi juga mencakup ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan moralitas. Pendidikan Islam juga yaitu proses untuk membentuk manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki akhlak mulia dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Nah, dalam konteks ini pendidikan Islam tidak hanya tentang pengajaran agama, tetapi juga membentuk karakter dan moral individu muslim. Jadi pendidikan Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan untuk membimbing, mengarahkan, serta mengembangkan potensi manusia agar menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Pendidikan ini berlandaskan pada sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran, hadis, serta diperkuat dengan ijtihad para ulama. Secara hakikat, pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada aspek duniawi, tetapi juga ukhrawi. Nah, yang artinya pendidikan Islam mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari manusia itu harus digunakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta memberikan manfaat bagi sesama umat muslim ya. Dengan demikian, pendidikan Islam memiliki karakter dan integratif, yaitu menyatukan antara ilmu pengetahuan
antara ilmu pengetahuan umum dengan nilai-nilai agama. Nah, selain itu juga pendidikan Islam mencakup pembentukan karakter dan akhlak. Oke, selanjutnya di sini ada dasar-dasar pendidikan Islam, yaitu landasan utama atau pijakan pokok yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan menurut ajaran Islam. Nah, dasar ini sangat penting sekali karena menentukan arah, tujuan, materi, dan metode pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, pendidikan Islam bersumber pada 6 hal ya, dasar pendidikan Islam. Yang pertama itu ada Al-Quran. Nah, yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran ini merupakan sumber utama dalam ajaran Islam. Yang kedua ada As-Sunnah, atau perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi atas perkataan dan perbuatan para sahabatnya. Yang ketiga ada kesepakatan para ulama atau ijma ya. Nah, yang keempat ada kemaslahatan umat atau masalih al-mursalah. Nah, 5 ada tradisi atau kebiasaan masyarakat atau urf, bisa disebut ya. Dan yang terakhir ada ijtihad, hasil para ahli dalam Islam. Nah, keenam sumber tersebut disusun dan digunakan secara hierarkis, artinya rujukan pendidikan Islam berurutan diawali dari sumber utama, yakni Al-Quran, dan dilanjutkan hingga sumber-sumber yang lain dengan tidak menyalahi atau bertentangan dengan sumber utama. Sedangkan dasar dari pendidikan Islam adalah tauhid. Nah, melalui dasar-dasar ini dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut. Nah, di sini yang pertama ada tauhidullah fil ibadah. Nah, yaitu sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa hikmah pencipta manusia adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pintu utama pelaksanaan ibadah adalah ilmu yang mengharuskan adanya proses pendidikan. Ya. Nah, yang kedua di sini ada tauhidur rasul al-tiba. Nah, Rasulullah SAW yaitu sebagai master pendidikan Islam secara teori maupun praktik serta menjangkau segala aspek kehidupan yang tidak dijangkau oleh manusia dari manapun. Selanjutnya di sini ada kesatuan iman dan rasio. Jadi iman dan rasio itu perwakilan dari yang tidak nampak dengan yang nampak, dan masing-masing mempunyai wilayah tersendiri sehingga harus saling melengkapi. Nah, di sini juga ada satu agama. Nah, satu agama maksudnya agama yang dibawa oleh para nabi adalah satu, yaitu agama tauhid. Para nabi dan rasul telah menjadikannya sebagai materi pendidikan paling utama dan warisan paling berharga. Terus selanjutnya ada kesatuan kepribadian manusia. Nah, jadi mereka semua tercipta dari tanah yang akhirnya menjadi jasad yang ditiupkan kepadanya roh sebagai inti fitrah. Selanjutnya ada kesatuan individu dan masyarakat. Nah, yaitu setiap mereka masing-masing saling menunjang, ya. Oke, selanjutnya yaitu tujuan pendidikan Islam. Nah, tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia sesuai ajaran Islam, sehingga mampu menjalankan fungsi sebagai hamba Allah atau Abdullah dan Khalifah di muka bumi, Khalifatullah fil ard dan Khalifah di muka bumi. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga menekankan keseimbangan aspek spiritual, moral, emosional, dan sosial.
Nah, tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya insan kamil yang di dalamnya memiliki wawasan kafah agar mampu menjalankan tugas-tugas kehambaan, kekhalifahan dan pewaris Nabi. Tujuan tertinggi dari pendidikan Islam gitu ya. Nah, kemudian indikator dari insan kamil adalah menjadi hamba Allah, mengantarkan subjek didik menjadi khalifah di muka bumi. Nah, tujuan dari pendidikan Islam dan pengajaran bukanlah memenuhi otak anak didik dengan segala mencari ilmu yang belum mereka ketahui, melainkan yang pertama ada mendidik akhlak dan jiwa mereka. Nah, yang kedua ada menanamkan rasa keutamaan. Yang ketiga ada membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi ya. Dan yang terakhir itu ada mempersiapkan suatu kehidupan yang suci gitu ya, kayak penuh keikhlasan dan kejujuran. Oke, selanjutnya di sini ada prinsip pendidikan Islam. Nah, jadi prinsip pendidikan Islam itu memiliki peran sentral sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan pendidikan. Nah, perencanaan ini tidak hanya memfasilitasi pencapaian tujuan pendidikan, tetapi juga mendorong percepatan dalam mencapai target tersebut. Nah, dengan alasan ini sangat penting untuk menetapkan prinsip-prinsip pendidikan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pendidikan dan pelaksanaannya. Nah, beberapa prinsip diantaranya yang pertama itu ada prinsip ikhlas, prinsip kreatif, dan prinsip inovatif. Dan yang terakhir itu ada prinsip efisien dan prinsip berkelanjutan. Nah, jadi yang pertama prinsip ikhlas itu yaitu kayak proses pendidikan adalah proses pendidikan suatu tahapan pembelajaran yang terjadi melibatkan interaksi antara pendidik dan peserta didik secara langsung. Nah, yang kedua ada prinsip kreatif, yaitu prinsip kreatif dan inovatif, yaitu proses pendidikan memerlukan kehadiran seorang pendidik yang memiliki kreativitas dan inovasi ya, agar pembelajaran dapat berlangsung dengan cara yang menarik atau tidak membosankan gitu. Nah, yang ketiga ada prinsip efisien, yaitu dalam perencanaan pendidikan yang melibatkan anggaran besar. Selanjutnya ada prinsip berkelanjutan. Nah, prinsip berkelanjutan ini yaitu proses pendidikan memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, prinsip kelangsungan atau kesinambungan menjadi sangat penting. Oke, dan selanjutnya ini ada materi yang terakhir ada penerapan pendidikan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu ada penerapan pendidikan Islam dalam bidang pekerjaan. Nah, maksudnya bagaimana nih? Nah, jadi dalam konteks pekerjaan, nilai-nilai Islam menjadi landasan moral yang membentuk etika kerja profesional ya, seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, dan kerjasama ya atau ta'awun. Nah, yang kedua ada penerapan pendidikan Islam dalam kehidupan keluarga, yaitu dalam kehidupan keluarga ya. Jadi fondasi utama pembentukan karakter seorang Muslim, pendidikan Islam juga meliputi seperti kasih sayang, kesabaran, musyawarah, dan tanggung jawab, dan juga sopan santun atau bersilaturahmi ya, komunikasi. Oke, yang terakhir ini ada penerapan pendidikan Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi selain di keluarga dan pekerjaan juga ada pendidikan Islam. Pendidikan Islam juga berperan dalam membangun masyarakat yang harmonis. Nah, seperti toleransi, terus gotong royong, keadilan, dan persaudaraan ya.
Oke. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang menyeluruh dengan tujuan membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan mampu menjadi hamba Allah sekaligus khalifah di bumi. Dasarnya bersumber dari Al-Quran, Sunnah, serta ijtihad ulama dengan fondasi ulama tauhid. Prinsipnya meliputi keikhlasan, kreativitas, efisiensi, dan berkelanjutan dalam praktik sehari-hari. Pendidikan Islam diwujudkan melalui nilai kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, musyawarah, toleransi, dan gotong royong. Dengan penerapan nilai-nilai tersebut, pendidikan Islam melahirkan generasi yang unggul dalam ilmu, mulia dalam akhlak, dan bermanfaat bagi masyarakat. Okay, alhamdulillah, I have finished presenting the material on the basic of Islamic education. Hopefully, the knowledge I share can broaden our insight and become a profession for us in our daily lives. If there is an error in delivery, I apologize profusely. Thank you for listening until the end. I hope we are all always blessed with useful knowledge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.